Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Salam jumpa kembali, sahabat medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius, apa yang terbayang dalam benak kita ketika mendengar kata membunuh? Dapat dipastikan yang terbayang adalah darah yang tertumpah, parang atau golok, senjata dan bagian tubuh-tubuh yang terpenggal. Membunuh berarti menghilangkan nyawa orang dengan tindakan fisik. Banyak kecaman ketika kita mendengar berita pembunuhan, pembegalan, hukuman mati dan sebagainya. Karena jelas kita tahu bahwa perbuatan itu melanggar peri kemanusiaan dan merusak martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Apakah membunuh hanya berhubungan dengan tindakan fisik manusia? Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang lebih luas. Ia mengutip Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Selanjutnya, ia juga menegaskan bahwa membunuh bukan saja soal aktivitas fisik, tetapi saat itu juga ketika mengeluarkan amarah kepada orang lain. Juga pada saat mengatakan orang lain sebagai kafir dan jahil. Itu semua bentuk perbuatan membunuh, sebab dengan amarah, dengan mengatakan kafir atau jahil, pada saat bersamaan kita membunuh pribadi orang lain. Yang menjadi korban bukan fisik lahiriah,
tetapi perasaan dan psikis sesama. Dan bukan tidak mungkin perbuatan tersebut memancing terjadinya pertumpahan darah. Ketiga hal di atas, marah, kafir, dan jahil, terungkap melalui kata-kata yang terucap dari mulut kita. Itu berarti kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki potensi untuk membunuh orang lain. Setiap kata-kata negatif juga punya potensi untuk membunuh, mematikan, dan menghancurkan hidup orang. Kita bisa menambahkan hal lain yang memiliki daya hancur bagi sesama. Seperti mulutmu harimaumu. Oleh karena itu, bijaksanalah dalam berkata-kata. Yesus memperluas pemahaman kita akan 10 firman, sabda perjanjian lama. Kamu telah mendengar, dikontraskan dengan sabda Yesus, tetapi aku berkata kepadamu. Hal ini memperlihatkan bagaimana Yesus untuk menggenapi hukum dan nubuat nabi sambil menerangkan makna sejati dari 10 firman. Ia menunjukkan kuasanya untuk memberikan prinsip-prinsip moral yang lebih radikal dan menuntut. Kita diingatkan agar kita tidak berpuas diri karena telah menuruti hukum, baik itu legalitas maupun literalistis. Namun, kita harus selalu berusaha untuk memahami inti, maksud, dan tujuan Allah memberikan hukum itu. Yesus mengajak kita untuk kembali ke dalam diri dan hati nurani, melihat motif, lalu berusaha untuk menghindari hal-hal sepele yang bisa berujung pada dosa berat. Maka sahabat-sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulim, sambil menjalani Prapaskah ini, Yesus mengajak kita untuk memperbaharui dan mempertajam hati nurani, sumber motif dan moralitas kita, membuka diri agar dapat memahami perintahnya dengan benar, sambil memperbaiki relasi kita dengan sesama melalui tobat dan memulihkan hubungan yang telah rusak atau rekonsiliasi. Karena mati raga yang kita jalani ini bukan hanya sebagai bukti iman kita kepada Allah, tetapi juga aksi kita kepada sesama. Sahabat-sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi, setelah kita mendengarkan renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, yang senantiasa kami puji dan sembah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajarkan dan mengingatkan kepada kami hari ini melalui bacaan dan renungan yang kami dengarkan tentang artinya berdamai dengan lawan, sehingga kami senantiasa dapat memahami bahwa mengasihi sesama jauh lebih penting dan berharga untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk semakin bijaksana dalam berkata-kata, sehingga apa yang keluar dari mulut kami senantiasa membawa sukacita dan kedamaian, bukan permusuhan bagi setiap orang yang kami jumpai dalam kehidupan orang lain bersama kami.
Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru dan roh yang senantiasa taat, agar pada masa Prapaskah ini kami semua diajak dan diingatkan oleh Tuhan tentang artinya pertobatan. Sehingga ajarilah kami agar kami selalu bertobat dan membaharui relasi dengan sesama kami, sehingga bukan hanya saja kematian, namun kehidupan barulah yang akan kami peroleh dari-Mu. Inilah doa yang kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya di dalam masa Prapaskah ini dan juga pada masa pandemi ini, Engkau senantiasa menjaga kami di setiap langkah kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.